Saya Retno dari Diar Podcast, New Era, Akurat, dan Terpercaya. Dalam kesempatan ini akan membahas mengenai protokol pariwisata di era New Normal di Indonesia, khususnya Yogyakarta, dan juga di Frankfurt, Jerman. Saat ini kita sudah bergabung bersama dua orang narasumber, yakni Mas Dimas Wisudawan, selaku Konsul Muda Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Jerman, dan juga dengan Mas Fauzi Helmi, Visual Merchandising Consultant, Brand Ambassador Fujifilm, dan juga Owner Kopi Pak Pos. Untuk malam ini, kita akan membahas protokol pariwisata di era New Normal di dua negara, yaitu Indonesia dan Jerman. Diar Podcast, New Era, Akurat, dan Terpercaya. Malam Mas Dimas dan Mas Helmi. Malam. Saya Retno dari Diar Podcast. Pembahasan malam ini New Normal pariwisata. Oke, langsung ke Mas Dimas dulu ya. Mas, bagaimana kesiapan wisata di era New Normal di Jerman, Mas? Ini Jerman jam berapa ya? Ngomong-ngomong dulu. Oh iya. Biar ini Jerman jam 6:30, jam 6:30 malam. Tapi di sini jam 6:30 itu masih terang banget, Mas Helmi, Mbak Retno. Di sini maghrib itu baru jam 9:30 ya. Jadi masih terang beneran ya. Masih kerasa kayak siang. Masih kotanya kalau jam segitu ramai apa sepi, Mas? Sudah sepi di sini. Ya. Nggak kayak Jogja lah. Jauh ya. Iya. Frankfurt relatif sepi ya dibanding Berlin ya. Iya, relatif sepi. Berlin kan karena juga kotanya lebih gede. Kalau di sini kotanya tuh kota untuk industri keuangan, industri keuangan, industri untuk bisnis, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor headquarters perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan udah Jumat sore, Jumat malam mereka pulang ke rumahnya gitu ya. Itu udah kotanya tuh jadi ya nggak serame biasanya. Kalau hari-hari biasa Senin sampai Jumat, di hari biasa tuh rame, siang rame, itu karena orang yang kerja di kota ini. Iya. Oke Mas, kembali yang ke topik tuh. Ini kan pandemi bener-bener menyakitkan ya bagi seluruh dunia karena kan global nih. Di sana gimana sih Mas untuk kesiapan industri, terutama industri wisata ya di era New Normal ini di sana khususnya? Iya. Jadi kalau di sini Mbak Retno Mas Helmi, industri pariwisata tuh udah mulai berangsur-angsur istilahnya bergairah, udah mulai normal kembali ya. Jadi kan untuk di Jerman itu kenanya puncak COVID-nya itu kan lebih awal daripada di Indonesia. Jadi kita Maret itu udah naik, naik dan rasain, sementara di Indonesia kalau nggak salah baru April itu. Jadi di kita ini sekarang grafiknya udah turun, udah stabil. Terus kemudian wisatawan untuk yang sesama Uni Eropa, ada kemarin dibuka untuk 30 negara di Uni Eropa itu udah boleh saling mengunjungi. Jadi artinya perbatasan udah dibuka, terus mereka udah bisa saling berkunjung antar satu negara ke negara lain. Misalkan ini Jerman, kita pengen ke Italia, atau Jerman pengen ke daerah-daerah Eropa Timur, sana misalkan ke Kroasia atau ke negara-negara yang jadi tujuan wisata Yunani kayak gitu, itu udah bisa, udah istilahnya udah dibuka kembali, makanya udah memasuki era new normal. Jadi dibuka kembali, memasuki era new normal di sini adalah tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita wisata di pesawat dibolehin, naik kereta dibolehin, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Jadi kita harus pakai masker, terus kemana-mana bawa hand sanitizer, atau kalau misalkan untuk penerbangan disediain hand sanitizer-nya. Terus kita misalkan katakanlah makan di restoran, di tempat-tempat wisata itu, masuk ke restoran itu kita harus sudah pakai masker, terus di depan restoran itu kita pakai hand sanitizer, terus kemudian kita diminta ngisi data diri kita sama nomor telepon kita. Untuk tujuannya adalah ketika nanti ada satu yang misalkan kena, itu terus langsung dibikin klaster di hari itu, di jam itu, siapa aja yang di restoran itu diteleponin satu-satu, harus karantina
di rumah Oh, gitu. gitu. Jadi protokol kesehatannya lumayan ketat. Terus di dalam ruangan itu masih harus berjarak tuh. Jadi nggak boleh duduk, misalkan nggak boleh nempel-nempel, maksudnya nggak boleh terlalu dekat, 1 meter lah paling nggak, atau setengah meter dijarakin. Terus kalau ya pas nggak makan diharapkan pakai masker. Bahkan ada beberapa juga yang kayak di Indonesia itu pakai face shield ya, pelindung wajah yang pakai paper glass Iya. gitu. Gitu. Jadi mau ngopi di warung kopi misalkan ya gitu protokolnya. Iya, Mas iya, Dani iya. harus Mas, itu kalau misalkan ada yang melanggar itu gimana, Mas? di sini justru karena boleh dibilang kesadarannya tinggi, Mas Helmi Retno, itu nggak ada sanksi. Sanksi itu saat kemarin dilakukan sebenarnya bukan lockdown tapi semacam kayak Indonesia nih Iya. PSBB. Itu ada sanksinya. Misalkan kan restoran belum boleh buka tuh, Ya. atau warung kopi ini belum boleh buka. Mm-mm. Kalau misalkan ada warung kopi buka atau restoran buka, itu didenda kemarin 200 euro. Macam itu. Besar ya. Kalau ketahuan ya. Ya, tapi kalau sekarang semenjak bisa dibilang itu semenjak pertengahan Mei, Iya. 19 Mei itu Mm-mm. udah dibuka, udah jalan lagi seperti sedia kala, udah mulai new normal ini, itu nggak ada sanksi yang ini harus begini, kalau nggak didenda, kalau nggak apalagi ditahan atau gimana, nggak. Cuman kena teguran. Tetap ada polisi yang patroli ke tempat-tempat yang misalkan pusat kota, di situ banyak tempat nongkrong, warung kopi, atau di situ banyak restoran, ditegur aja kalau ada yang bergerombol. Kalau misalkan ada yang terlalu dekat gitu, duduk dekat, itu ini kasih tahu aja. Ada ini nggak sih, Mas, di sana kayak daerah percontohan gitu loh, pertama kali waktu mulai diterapkannya, dibukanya new normal ini, atau semuanya sudah rata gitu? Di sini modelnya nggak ada daerah percontohan kayak gitu. Oh, nggak ada ya. Jadi ya kalau kita buka data memang ada tuh. Di sini kan modelnya negara bagian nih, Iya. Jerman nih ada 16 negara bagian. Ada salah satu negara bagian itu yang rendah banget, yang positif COVID sama yang fatality rate sama yang istilahnya yang sembuh tuh banyak. Jadi yang positifnya itu paling rendah, cuman nggak ada di bawah 700. Kecil ya. Oh, kecil ya. Kecil banget itu. Ya meskipun penduduknya nggak Ya. banyak, tapi ya 700, angka 700 itu tetap kecil kan. Nah itu, tapi ya tetap aja nggak dijadiin ini daerah percontohan untuk gitu. pembukaan lockdown. Daerah yang harus harus diacu gitu, karena masing-masing negara bagian itu kayak punya karakter tersendiri. Mas Helmi mungkin sedikit diterangkan, ayo Mas gantian, Oh, Mas, boleh. apa gitu. Iya. Kalau yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota terutama Ya, untuk iya, iya. Malioboro. Kalau Jogja ini termasuk salah satu kota di Indonesia yang cukup kondusif sebenarnya, Mas Dimas, Mbak Retno. Karena gini, masyarakatnya kan cukup memiliki tingkat pendidikan, karena di sini adalah kota pendidikan. Jadi sehingga mereka sangat mudah diatur, apalagi di sini kan masih kultur budaya serta tradisi Jawanya kan cukup kuat, apalagi di sini masih ada raja yang diagungkan oleh masyarakat Kota Jogja, sehingga apapun yang disampaikan oleh pemimpinnya itu masih bisa diterima dengan baik oleh rakyat di Jogja. Nah, ini yang mungkin akan mungkin sedikit membedakan dengan kota-kota lain di Indonesia. Sebenarnya Jogja juga mengalami satu kenaikan yang cukup signifikan beberapa waktu lalu, karena ada beberapa, kita tidak bisa meminta masyarakat semuanya tunduk patuh gitu. Kadang-kadang kan kita ketemu orang ya yang ngeyel juga gitu kan, yang ngeyel juga ada juga yang tidak transparan gitu. Nah, ini yang sedikit membedakan antara masyarakat di Indonesia dengan masyarakat di Jerman mengenai kesadaran gitu. Sehingga ini juga sangat mempengaruhi tingkat kualitas tingkat kualitas bagaimana kita bisa menjaga bersama dengan adanya wabah COVID-19 ini. Nah, ini juga sebenarnya kalau mau jujur ya, dari pemerintah Kota Jogja sendiri juga sudah mempersiapkan satu strategi untuk menghadapi new normal.
Salah satunya adalah dengan mendata semua wisatawan yang masuk ke Jogja, terutama di kawasan Malioboro. Itu di Malioboro sekarang semua pengunjung itu sudah harus scan QR code ya melalui smartphone, sehingga mereka terdata. Dan ini juga bisa menjadi salah satu cara bagi pemerintah Kota Jogja, Mas Dimas, Mbak Retno, ini terdata dengan baik itu pengunjung dari mana, terus jumlahnya berapa, sehingga ini bisa dikontrol. Ketika nanti ada terjadi lonjakan yang cukup besar, mungkin di beberapa titik sudah bisa dibatasi. Di sana sendiri di Jerman itu pakai smartphone gitu. Pencatatannya itu jadi kalau untuk pendataan untuk pasien COVID ya, itu dilakukan secara terintegrasi. Jadi udah pakai sistem, terus kemudian nanti sistem itu dilaporkan secara terpusat, dan itu yang akan dilaporkan setiap harinya diupdate secara aktual, bahkan per menit bahkan itu update-nya. Jadi misalkan katakanlah kayak di negara bagian 1, negara bagian 2, 3 sampai 16 ini. Tiba-tiba di jam ini sekarang ini ada nih di negara bagian 1 2 penderita baru. Terus kemudian negara bagian 5 ada 5 penderita baru. Itu sampai 16 negara bagian itu dikumpulin, terus langsung diintegrasikan di satu sistem nasional. Nah, sistemnya itu yang nanti akan disiarkan secara update terus tiap hari, bahkan cukup dinamis ya, tiap menit. Kalau di Jerman sendiri gimana Mas, di tempat wisata khususnya sih ada nggak kayak gitu? Nggak ada, malah belum ada. Jadi, ya beberapa hari ini kan saya coba juga ke beberapa tempat wisata di Jerman, kita coba ngamatin. Itu kayak di museum, kayak tempat-tempat misalkan ada kota tua gitu kan ya, di beberapa tempat itu nggak ada sampai di barcode misalkan, sampai sedemikian ininya ya. Tapi ada kayak aplikasi yang aplikasi itu katanya bisa mendeteksi di situ ada kalau nggak salah tuh pakai suhu badan deh, pakai suhu badan. Aplikasinya itu disuruh menghindari orang-orang di sekitar yang suhu badannya lebih dari normal. Itu udah ada. Kalau di Kopi Pak Pos gimana Mas persiapannya Mas? Kan itu juga salah satu tempatnya kan pas banget ikonnya Jogja. Untuk persiapan di Kopi Pak Pos sendiri, Mas Dimas, Mbak Retno, bahwa kami juga mempersiapkan sesuatu yang sistem yang lebih modern ya. Salah satunya adalah ketika tamu mau datang ke Kopi Pak Pos, itu bisa kita persiapkan satu QR code di pintu masuk ya, sehingga mereka tidak bersentuhan dengan buku menu lagi. Mereka bisa scan QR code, terus kemudian keluar menu yang sudah kita persiapkan, dan itu langsung terkoneksi dengan kasir. Jadi tidak perlu tidak perlu datang ke kasir langsung ya. Ketika mereka langsung duduk, mereka langsung terkoneksi dengan kasir, mereka langsung milih menu yang ada, kemudian mereka klik OK, mereka tinggal pilih pembayarannya melalui apa. Kalau memang harus tunai ya mereka harus ke kasir. Tapi itu pun juga dengan rentang jarak tertentu. Dan itu pun misalnya mereka dari kota lain di luar kota Jogja sedang menuju ke Jogja, dalam hitungan misalnya kurang lebih akan sampai ke Kopi Pak Pos itu 1,5 jam. Mereka bisa order dari semenjak mereka berangkat dari rumah. Dengan hanya mengklik hashtag nomor Kopi Pak Pos, kemudian dikirimkan, nanti akan keluar langsung langsung terkoneksi dengan website kami, dan itu langsung bisa keluar semua menu yang ada, mereka tinggal pilih dan mereka tinggal klik, 1,5 jam lagi akan sampai. Nah, mereka tinggal pilih pembayarannya. Apakah mereka menggunakan pembayaran tunai maupun non-tunai gitu. Kami juga mempersiapkan satu konsep ya, Mbak Retno dan Mas Dimas. Kita supaya para tamu atau pelanggan tidak merasa terintimidasi atau dipaksa untuk melakukan standar protokol ya. Jadi kita sudah buatkan signage yang cukup menarik ya. Jadi kita buatkan signage dengan tata cara visual yang unik. Jadi mereka sadar bahwa daerah ini adalah daerah yang wajib menggunakan masker, terus kemudian ada tempat duduk yang boleh diduduki maupun yang tidak. Terus kemudian ada wajib cuci tangan yang kita sudah sediakan di pintu masuk.
Terus kemudian kita juga siapkan juga hand sanitizer, dan kita juga memberikan batas-batas semuanya secara Science ini kita buat dengan desain yang cukup unik gitu. Jadi mereka akan merasa tetap nyaman aja di situ walaupun ruangnya dibatasi. Gitu. Setuju banget. Jadi warung kopinya Mas Helmi ini sekaligus juga mengedukasi orang-orang, maksudnya warga kita, warga Indonesia ya, yang orang-orang Jogja yang juga ya kan nggak semua orang Jogja milenial ya yang melek teknologi, tapi juga yang seperti yang dibilang Mas Helmi tadi, mereka yang mungkin berada di sekitar Jogja juga berkesempatan untuk artinya mulai belajar, untuk mulai ke go digital gitu istilahnya ya. Karena dengan masa pandemi ini benar banget Mas Helmi, itu tuh mendorong kita untuk jadi semuanya dilakukan melalui digital. Ya intinya kita harus jadi manusia adaptif ya. Untuk setiap perubahan ini, apalagi ini benar-benar dunia kan semua mengalami ya. Iya betul. Terus aku penasaran nih Mas Dimas, berapa sih wisatawan Indonesia yang ada di Jerman itu banyak nggak Mas di sana? Terus kemudian apakah pasti kan mereka sudah biasa ya dengan kesadaran tinggi, ada new normal ini, itu mempermudah atau mempersulit mereka sebagai warga negara Indonesia di luar negeri, terutama di Jerman? Ya, kalau jumlah wisatawan sendiri yang dari Indonesia ke Jerman itu bisa dibilang nggak banyak, kecil dibandingkan dengan negara-negara lain, misalkan negara-negara Uni Eropa lain. Karena kan negara Uni Eropa sama negara Uni Eropa kan lalu lintasnya nggak terbatas ya, bisa kapan aja dengan jarak yang pendek, terus tiket penerbangan yang murah semacam itu. Jadi total itu mungkin kalau dari data di tahun 2019 itu nggak sampai 200.000 wisatawan Indonesia yang ke Jerman. Ya. Nah, yang banyak itu student ya, yang banyak itu mahasiswa, pelajar itu banyak. Ada, kalau bisa dibilang di sini datanya tahun lalu ada 4.176. Terus kemudian warga negara Indonesia yang ada di Jerman itu total data terbaru April 2020 itu 21.986 itu warga negara yang tadi 4.000-nya itu student, mahasiswa, ada juga yang mungkin setingkat SMA itu ada juga. Nah, itu dengan adanya masa pandemi ini sih mereka yang memiliki izin tinggal tetap itu nggak ada masalah ya. Kapan mau ke Indonesia, kemudian kembali lagi ke sini, itu paling harus mematuhi protokol kesehatan yakni karantina mandiri itu tadi ketika datang ke sini atau ya ketika pulang ke Indonesia harus itu kan. Tapi hal-hal lain yang kalau dibilang mempersulit mungkin ini lebih ke membatasi untuk ini ya, untuk memperkecil risiko penyebaran gitu. Iya benar sih. Jadi ini sekarang kira-kira nanti sampai tanggal 31 Agustus wisatawan dari Indonesia ke Jerman itu masih dilarang. Masih dilarang. Dengan tanggal 31 Agustus ya, itu ketentuan se-Uni Eropa. Itu semua negara ya yang dibatasi untuk masuk ke Jerman, atau hanya dari semua negara di luar Uni Eropa Mas Helmi? Di luar Uni Eropa ya. Ya, itu sampai 31 Agustus. Nah, nanti setelah 31 Agustus akan dilihat negara-negara mana yang kiranya penderita COVID-nya ini udah sangat menurun, kecil, itu udah mulai dibolehin masuk ke Uni Eropa, ke Jerman ini juga. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang malam ini Mas, bagaimana sih harapan dan pesan Mas Dimas dan Mas Helmi dalam menyambut era new normal untuk bidang pariwisata pada khususnya? Mas Dimas dulu deh. Boleh, monggo ayo Mas Dimas. Ya, matur nuwun Mas Helmi. Jadi kalau harapan dari kami sih tetap berpikiran positif gitu ya Mas Helmi Bakno, untuk semua masyarakat Jogja dan sekitarnya, masyarakat Indonesia dimanapun berada juga tetap berpikiran positif, karena katanya dengan pikiran positif mental kita ini akan menjadi kuat dan itu akan menyebabkan kita menjadi sehat, meningkatkan imunitas kita
kita harus tetap selalu kreatif seperti Mas Helmi tadi ya, menimbulkan ide-ide gagasan-gagasan yang luar biasa meskipun di masa pandemi ini. Jadi saya jadi teringat ini, ada pepatah tua tuh bilang begini, ketika ada angin kencang menerpa sebuah desa, itu ada orang yang ada 2 kelompok orang, satu kelompok itu membangun tembok besar biar nggak kena angin, tapi satu orang yang lain membuat kincir angin biar bisa dimanfaatin, kena angin dimanfaatin buat desa itu. Ini yang dilakukan. Saya harap juga teman-teman yang di Jogja dan sekitarnya, teman-teman dimanapun berada itu bisa memanfaatkan momen ini menjadi sebuah kesempatan. Jadi bukan malah down kita, tapi malah justru kita makin kreatif, kita makin istilahnya produktif, kita menyambut era digital ini dengan sukacita, terus kemudian segalanya jadi baik-baik, segalanya jadi kembali ke normal dan kita sendiri memiliki keahlian yang baru. Sekarang giliran dari Mas Helmi, bagaimana Mas? Kalau saya sih cenderung hampir mirip dengan apa yang Mas Dimas sampaikan tadi, Mbak Retno, bahwa kita tetap harus berpikir positif, ya kan? Berpikir positif ini akan membuat kita juga terstimulasi untuk berpikir kreatif gitu. Jadi kita melihat ini sebagai hikmah, gitu. Hikmah untuk kita lebih lebih berhati-hati, lebih menjaga baik diri kita maupun orang lain. Ini kan pandemi ini akhirnya mengajarkan kita untuk menjaga diri kita sendiri, juga mengajarkan untuk menjaga orang lain. Jadi keselamatan diri kita sendiri, tapi kita juga menjaga keselamatan orang lain. Dan hikmah yang lain adalah kita semakin belajar hidup bersih, ya. Hidup bersih sudah karena kita yang tadinya mungkin selonong boy nggak cuci tangan langsung milih makan, ya kan, masuk ke mulut, ya kan. Nah sekarang sudah mulai mau makan nggak makan dari luar maupun dari mana, mereka rajin sekali cuci tangan gitu. Terus yang kemudian yang kita harus syukuri juga akhirnya apa? Kita belajar banyak hal baru. Salah satunya adalah kita mulai belajar dengan bentuk serta gagasan baru yang di situ juga memasukkan unsur-unsur modern, ya, lebih digital, lebih lebih bisa membawa arus perubahan di era yang kita impikan sebelumnya gitu kan. Kita tidak bisa tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah, ya kan, Mas Dimas, Mbak Retno. Tapi sama masyarakat Indonesia untuk bersama-sama untuk membangun kembali kondisi ini untuk kembali normal. Intinya bahwa COVID ini tidak bisa disalahkan, ya, tidak bisa disalahkan bahwa hadirnya COVID itu adalah merusak sistem atau tatanan. Padahal kita harus berpikir bahwa kita sendiri yang tidak siap menerima hadirnya COVID-19. Jadi memang kita juga harus selalu Mas, tidak boleh pesimis tapi optimis. Optimis. Kita tuh harus mendukung peraturan pemerintah ya terkait new normal ini tadi. Sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Mas Dimas dan Mas Helmi. Terima kasih, Mbak Retno. Selamat malam. Salam sehat selalu. Oke, sangat seru ya perbincangan malam ini. Diar Podcast, New Era, akurat dan terpercaya. Saya akan menyimpulkan bahwa kita harus selalu mendukung program pemerintah terkait protokol pariwisata di era new normal. Saya Retno dari Diar Podcast, New Era, akurat dan terpercaya. Pamit dan salam new normal.